Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fadil Muhammad dengan NIM 7213142004. Di sini saya akan mereview saham dari Sido Muncul dengan ticker atau kode saham SIDO dengan saham kepemilikan dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 16 Juni 2024. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Bapak Roza Tohiri, SE MSI. Nah, teman-teman, di sini saya pertama-tama ingin merefresh lagi ya ingatan kita tentang fungsi permintaan dan penawaran. Jadi, untuk fungsi permintaan itu apabila harga meningkat, maka kuantitas akan menurun. Nah, jadi teman-teman, pertama di sini saya ingin merefresh ingatan kita ya tentang hukum permintaan dan penawaran. Jadi kurang lebih harga saham di pasar modal itu terbentuk dari adanya demand dan supply, adanya permintaan dan penawaran. Nah, titik potong antara permintaan dan penawaran ini ialah yang membentuk suatu harga saham di pasar modal. Jadi dapat kita visualisasikan bahwa apabila harga saham itu naik atau turun, itu kurang lebih seperti yang ada tertera pada hukum permintaan dan penawaran. Namun pada faktanya di lapangan, di realitanya ya, harga saham itu untuk menentukan kenapa naik kenapa turun bukan sesederhana bahwa banyak yang meminta untuk membeli saham itu maka harganya naik, dan apabila banyak yang ingin menjual maka harganya turun. Sebenarnya iya, konsepnya seperti itu. Namun untuk kasus saham di pasar modal ada berbagai faktor ataupun indikator-indikator yang harus kita analisis lebih dalam untuk mengetahui alasan tepatnya kenapa sebuah saham di pasar modal itu dapat naik maupun turun. Baik, pertama-tama di sini saya akan mencoba memberikan portofolio saya dan juga price list daripada saham Sido. Ya. Di sini untuk portofolio, di sini saya memiliki dua saham, yaitu yang pertama ada Sido dan Goto. Dari saham Sido saya mempunyai satu lot, saya beli kemarin di harga 610 dan sekarang per tanggal 16 Juni 2024 itu berada di angka 735 per lembar, sehingga saya menghasilkan kurang lebih 12.500 rupiah atau peningkatan sebanyak 20,49%. Nah, untuk saham Goto ini adalah saham jangka panjang, jadi fokus kita pada video kali ini adalah untuk mereview saham Sido. Untuk saham Sido sendiri bisa teman-teman lihat di sini di stock price ya. Dari historicalnya, dari pertama saya beli itu di tanggal 1 April 2024 di harga 610 ya. Kalau kita rata-ratakan itu meningkat ya, walaupun sekarang lagi turun di harga 735. Bisa kita lihat juga dari chart ataupun grafik untuk saham Sido. Ya, di sini saya buat daily dari tanggalnya mulai dari 1 April. Kita load. Nah, kurang lebih visualisasi daripada saham Sido ini meningkat dari bulan Februari ya, ada tren meningkat atau tren naik sampai dengan
bulan Juni saat ini. Nah, selanjutnya adapun aspek yang akan saya review pada video kali ini, yang pertama yaitu tentang perubahan harga saham ya selama periode kepemilikan, yaitu tanggal 1 April 2024 sampai dengan 16 Juni 2024. Di sini akan saya nilai dari aspek fundamentalnya. Namun untuk aspek fundamental dengan berat hati saya tidak dapat menyediakannya karena periode kepemilikan saham saya ini dimulai dari 1 April, sementara untuk laporan keuangan interim SIDO muncul itu untuk kuartal pertama hanya sampai Maret. Untuk kuartal keduanya masih belum diterbitkan, mungkin di bulan Juli. Jika teman-teman tertarik, nanti akan saya buat video untuk aspek fundamentalnya. Nah, selanjutnya walaupun kita tidak bisa menilai daripada aspek fundamentalnya, di sini akan kita nilai dari aspek teknikal. Yang mana dari aspek teknikal ini saya akan mereview dari sisi support resistance. Ini dalamnya ada moving average, ada horizontal line, trend line, dan Fibonacci resistance. Dan juga ada MACD, ada juga volume ya, indikator-indikator bisa teman-teman lihat, ada RSI, ada stokastik juga. Dan juga nanti akan saya analisis dari aspek eksternal, baik itu dari perekonomian maupun pemberitaan di media massa. Dan juga terakhir nanti akan saya proyeksikan prospek saham SIDO ini, apakah harus saya hold atau saya sell, dan juga kapan harus sell dan kapan harus buy. Di sini saya sudah masuk ke trading view chart yang setelah disediakan oleh Motion Trade ya. Jadi Motion Trade mengambil open source dari trading view. Di sini bisa kita lihat grafik pergerakan harga saham SIDO. Ya, di sini ada tanggalnya dan di sini ada harga sahamnya. Pertama, untuk menentukan kenapa sih dari tanggal 1 April nih ya, dari tanggal 1 April nih sahamnya turun, naik turun. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Oke. Pertama-tama, mari kita posisikan diri kita sebagai investor, sebagai trader ya. Karena untuk mengetahui kenapa naik, kenapa turun itu dalam jangka panjang itu bisa kita ketahui dari fundamental perusahaan atau dari laporan keuangan. Namun karena ini jangka waktunya pendek, yaitu dari bulan April sampai bulan Juni, mari kita fokus di aspek teknikalnya. Nah, untuk aspek teknikal saya akan memperkenalkan beberapa indikator untuk menilai dari sudut pandang investor kapan harus menjual saham dan kapan harus membeli. Pertama, ada namanya support and resistance atau biasa kita sebut dengan garis bantu dan garis batas. Jadi support itu adalah garis horizontal ataupun garis batas bawah daripada pergerakan harga saham, dan resistance itu adalah batas atas daripada pergerakan harga saham. Umumnya ketika harga saham menyentuh batas atas, maka ada kecenderungan harga saham akan bergerak turun, dan ketika harga saham sampai menyentuh ke garis support, maka ada kecenderungan untuk harga saham bergerak naik. Nah, untuk support dan resistance ya, pertama-tama mungkin saya akan menggunakan yang simple. Di sini ada indikator namanya teman-teman. Jadi untuk indikator pertama kita yaitu moving average. Teman-teman bisa cari di sini moving average atau MA ya, moving average. Nah, di sini kita setting MA-nya sebanyak 20 hari. Nah, garis biru ini teman-teman, sebentar saya tebalin.
Nah, garis biru ini teman-teman adalah garis moving average. Kita bisa mengetahui batas support, garis support dan garis resistance melalui moving average ini. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan support dan resistance. Nah, bagaimana sih? Kan ini cuma satu garis nih. Cara menentukan supportnya yang mana, resistance-nya yang mana, seperti apa? Jadi, teman-teman, untuk menentukan support dan resistance dari indikator moving average itu adalah ketika garis moving average berada di bawah harga saham, maka itu bertindak sebagai support. Ya. Jadi, dan ketika garis moving average garis biru ini berada di atas saham, harga saham, maka dia bertindak sebagai resistance. Seperti yang teman-teman ingat tadi bahwa garis support ketika harga saham menyentuh garis support, maka ada kecenderungan harga saham akan bergerak naik. Dan ketika menyentuh daripada garis resistance, ya, ini garis resistance. Nah, seperti yang teman-teman ingat tadi bahwa apabila harga sahamnya ada berada di bawah garis, maka bertindak sebagai resistance. Ya. Jadi apabila saham bergerak menyentuh batas resistance, umumnya harga saham akan memiliki kecenderungan untuk bergerak turun seperti ini. Dan ketika harga saham berada di atas garis biru ini, garis moving average, maka seperti ini ya, pada tanggal 15 Maret 2024 harga saham memiliki kecenderungan untuk bergerak naik. Nah, itu tadi untuk moving average. Selanjutnya, kita bisa menentukan garis support dan garis resistance itu dari garis horizontal ya, di sini garis horizontal namanya. Nah, untuk menentukan garis horizontal itu teman-teman bisa cari batas terendah atau harga saham terendah selama periode tertentu untuk dihubungkan dengan batas terendah di periode yang sama, ya. Misalnya di sini pada bulan November dan bulan Februari, sini bisa dilihat ada batas terendahnya harga saham bergerak turun. Ya, di sini ini kita akan jadikan garis support, dan untuk menentukan garis resistance-nya itu dilihat dari harga saham tertinggi selama periode ini. Di sini saya akan ambil di sini. Biasanya untuk horizontal line ini dia grafiknya akan berbentuk seperti huruf W, seperti ini. Nah, jadi karena di kasus saya kemarin saya beli di bulan April ya, 1 April 2024, ternyata saham yang saya beli sudah berada di atas daripada garis resistance, atau dalam bahasa trading kita sebut dengan breakout harga saham. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menentukan garis resistance dan garis supportnya? Kalau dilihat dari grafiknya nggak ada nih yang berbentuk W ya, karena dia memiliki tren naik. Nah, untuk ketika tren naik, kita juga bisa menentukan garis support dan garis resistance ya. Di sini untuk garis support kita cari titik terendah harga saham ketika mengalami penurunan di sini. Ya, setelah keluar dari resistance yang horizontal, ada tren naik, kita cari yang paling rendahnya di mana? Di sini pada tanggal 18 Maret. Oke, kita tarik garis sampai ke titik terendah yang
yang berikutnya ketika saham mengalami penurunan di sini. Ya, di sini ya. Oke, jadi ini kita jadikan sebagai garis support. Tebalin. Oke, ini namanya garis support. Sementara untuk garis resistance, kita bisa tarik dari harga tertinggi sampai kita tarik ke harga saham tertinggi pada saat bergerak naik itu di sini. Nah, yang atas adalah garis resistance dan yang bawah adalah garis support. Ini kalau kita extend ke kanan, dia akan bergerak terus ke atas, dan juga untuk supportnya kita akan extend juga seperti ini. Ada kemungkinan bahwa saham akan bergerak naik ke atas mengikuti garis support dan resistance ini, atau saham akan mengalami yang namanya breakout atau breakdown, keluar daripada garis resistance maupun keluar dari garis support, menurun ke bawah. Oke, bisa kita lihat ini untuk harga yang untuk tren naik ya. Bagaimana jika trennya seperti ini? Trennya netral ya, tidak terlalu banyak kenaikan, tidak ada penurunannya juga sedikit. Kita bisa menggunakan namanya Fibonacci retracement. Ini dia Fibonacci retracement. Cara mencarinya itu pada untuk tren naik itu ya, tren naik itu dari bawah ke atas. Jadi titik pertama, titik terendah pada saat harga naik di sini, sampai titik tertinggi pada saat harga naik. Nah, ini disebut dengan Fibonacci retracement. Ada beberapa kelompok ya. Ada yang 100%, 78%, 61%, 50%, 38%, dan 23% ya di sini. Jadi area-area ini bisa kita jadikan sebagai area support dan resistance. Garis yang bawah adalah garis support dan yang atas adalah garis resistance. Misal nih. Misal di sini pada tanggal 20 Maret, setelah saham menyentuh garis resistance yang merah ini nih, saham memantul ke atas, dan ketika menyentuh batas yang atas atau garis resistance-nya, saham memantul ke bawah lagi. Dan sini karena kita ada moving average, dia memantul ke atas, dan juga ada garis trend support daripada garis trend yang tadi telah kita buat, dia memantul ke atas ya. Dia akan terus seperti itu untuk saham-saham yang bergerak secara netral atau tidak terlalu banyak perubahannya, atau biasa kita sebut dengan pergerakan yang stabil. Nah, di sini coba kita extend left dan right. Oke. Nah, ini adalah contoh daripada saham yang netral tadi. Harga saham yang netral, dia tidak bergerak jauh-jauh, hanya seputar di area 23% ini. Saham akan terus memantul di area-area ini ya, atau mengalami breakout naik ke atas, ataupun mengalami breakdown, yaitu turun ke bawah. Oke, itu untuk
Nah, itu tadi untuk uh, terkait indikator teknikal kita yang pertama, yaitu support dan resistance. Nah, kenapa jika ditanya kenapa bisa naik, kenapa turun dari sudut pandang investor? Mungkin kita bisa melihat di sini pada tanggal 20 Maret kenapa bisa naik nih. Karena kalau kita sebagai investor, kita pasti sudah memasang garis ini, garis trend ataupun menggunakan Fibonacci dan juga moving average. Dalam kasus kenapa bisa naik itu mungkin kita berfokus pada garis moving average ya, karena di sini harga saham berada di atas, berarti moving average sebagai support. Ketika harga saham menyentuh moving average, maka kecenderungan untuk harga saham bergerak naik, sehingga di sini terjadi pembelian saham sebanyak 500.000 ya, dengan harganya itu di harga 631. Dan juga karena harga saham ini berada di atas setelah tanggal 22 Maret 2024 ya, di sini bergerak netral dan di sini sudah mulai masuk tren naik, dan pada tanggal 26 April dia mengalami penurunan. Kenapa kira-kira? Apakah karena sudah terlalu jauh dari garis moving average sebagai support? Itu bisa kita jelaskan dari Fibonacci ini, karena sudah melewati batas resistance, garis resisten di area 78%. Nah, kira-kira seperti itulah sudut pandang daripada investor ketika ingin membeli dan menjual saham dengan berbantuan indikator support dan resistance. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator kedua, yaitu indikator MACD atau moving average konvergen dan divergen ya. Ini dia MACD. Ini sudah pas ya. Nah, MACD itu ada yang di bawah ini ya. Mungkin kita bagusin dulu untuk histogramnya, kita ganti warnanya putih, bentuknya lain, enggak jangan lain, bentuknya kolom. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi indikator MACD ini membantu investor untuk melihat kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Misal di sini garis biru ini adalah garis MACD dan garis merah adalah garis signal. Ketika garis MACD berada di bawah garis signal, maka harga saham akan turun seperti ini. Di sini sahamnya turun karena garis MACD ada di bawah garis signal. Kemudian ketika garis signal berada di bawah garis MACD, harga saham juga bergerak naik seperti ini. Nah, ada juga aturan daripada MACD ini, namanya golden ratio dan dead ratio. Untuk golden ratio itu adalah ketika garis MACD dan garis signal berpotongan sama-sama bergerak ke arah atas, maka di situ ada kecenderungan untuk saham bergerak naik seperti ini. Nih, sahamnya bergerak naik karena pada saat itu garis MACD dan garis signal sama-sama berpotong untuk bergerak ke atas. Dan kapan harus membeli saham ini? Yaitu pada saat garis potongnya ini mengalami peningkatan volume. Nih, karena volumenya meningkat, mungkin teman-teman bisa beli di area ini. Dan ketika volumenya sudah mulai menurun, teman-teman bisa sudah mulai bersiap untuk melakukan sell. Dan ini juga yang dipikirkan oleh investor-investor yang lainnya. Seperti ini, mereka sell di sini, sell di sini, sell di sini, sell di sini.
sehingga sampai pada saat saham SIDO mengalami tren naik di sini, dan puncaknya di sini ya, volatility tertinggi untuk volume saham sebanyak 2 juta di sini. Karena garis MACD dan garis signal bergerak sama-sama ke atas, berpotongan untuk bergerak sama-sama ke atas seperti ini. Dan juga garis signal berada di bawah garis MACD sehingga saham bergerak naik. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk MACD. Selanjutnya ada juga indikator yang namanya RSI atau Relative Strength Index. Jadi RSI ini ada 3 area ya teman-teman. Di sini area 80 yang ini, dan ini area 20. Garis 80, garis 20. Jadi untuk RSI ini adalah panduan untuk para investor kapan harus melakukan jual dan beli saham. Misal di sini ketika garis RSI berada keluar daripada garis 80, atau di sini adalah biasa kita sebut dengan area overbought atau jenuh beli, maka ada kecenderungan saham untuk bergerak turun. Jadi sini teman-teman sudah bisa siap-siap untuk melakukan penjualan ketika garis RSI sudah turun melewati daripada garis 80 seperti ini. Dan ada kecenderungan juga untuk melakukan rebound sedikit di sini ya teman-teman, tapi ujung-ujungnya saham akan bergerak turun. Nah, itu ada tadi aturan untuk menjual saham dengan menggunakan indikator RSI, sehingga bisa kita jelaskan di sini kenapa ada banyak yang jual ya. Di sini volume penjualan di sini banyak kan pada tanggal 20 Februari kemarin, karena para teman-teman investor sudah menganalisis bahwasanya garis RSI akan bersiap-siap untuk melakukan penurunan di sini. Berarti seperti itu. Dan juga untuk misalnya untuk yang ini pada tanggal 26 April penurunan saham ya di angka 728 itu mengalami penurunan karena dari RSI-nya sudah hampir masuk ke area garis 80, keluar dari area overbought. Bahkan teman-teman investor kita sudah menganalisis ya, sudah melakukan prediksi jauh sebelumnya, bahkan sebelum garis RSI melewati batas garis 80 ini. Seperti itu teman-teman. Itu tadi untuk RSI. Selanjutnya ada juga indikator stochastic ya, stochastic. Nah, garis stochastic ini kurang lebih mirip ya seperti MACD tadi. Ada juga yang namanya golden ratio dan dead ratio. Ini adalah golden ratio dan ini adalah dead ratio-nya. Dead ratio itu adalah ketika garis biru dan garis merah berpotongan untuk bergerak sama-sama ke bawah seperti ini. Untuk ini khusus daripada stochastic ini, kasusnya ketika garis biru dan garis merah berpotongan untuk bergerak ke bawah, maka ada kecenderungan saham untuk
eh, bergerak turun juga seperti ini. Maka di sini investor bisa mulai bersiap-siap untuk melakukan jual. Makanya pada tanggal 26 April terjadi penjualan sebanyak 730.000 saham ya. Dan juga pada ini 10 Juni 2024 terjadi penjualan sebanyak 383.000 saham. Nah, kenapa nih pada tanggal 5 April terjadi peningkatan 2 juta pembelian sebanyak 2 juta saham? Itu karena dari sini teman-teman, 2 April ya, walaupun di sini harga sahamnya turun dan berikutnya naik pesat karena ada golden ratio, garis biru dan garis merah sama-sama bergerak ke atas, berpotongan sama-sama bergerak ke atas di area bawah, area 20, maka ada kecenderungan saham akan bergerak naik, dan begitu seterusnya sampai trennya tingkat tertinggi ada di 763 pada tanggal 7 Juni 2024. Nah, itu untuk stokastik. Selanjutnya ada indikator yang namanya volume. Ya, volume. Oh, ini udah ada volume. Nah, jadi volume ini teman-teman berfungsi untuk membantu investor untuk menentukan kapan jualan kapan beli juga, karena untuk indikator volume itu berguna untuk mengambil keputusan apakah benar harus kita jual dan apakah benar harus kita beli ketika saham mengalami breakout atau keluar dari garis resistance, atau kapan kita harus beli saham ketika saham keluar dari garis support, apakah mungkin dia akan turun atau mengalami rebound. Jadi kita bisa analisis dari volume. Di sini saya akan menggunakan garis MA juga, moving average. Untuk volume itu berguna sebagai indikator pembantu. Misalnya di sini pada tanggal 3 April garis MA memotong volume daripada penjualan saham, atau penjualan saham lebih tinggi daripada garis MA, maka ada kecenderungan untuk saham bergerak naik. Pada saat seperti inilah, sebelum saham benar-benar naik pada tanggal 2 April, sebaiknya teman-teman membeli saham di tanggal ini, di harga ini, harga 608. Kebetulan kemarin saya menganalisis dan saya membeli di tanggal 1 April ya, ketika garis moving average berada di atas histogram yang warna merah. Misalnya di sini kenapa banyak yang jual ya pada tanggal 26 April, karena pada saat itu dilihat dari volume penjualannya yang memotong ya teman-teman, bukan berada di atas volume atau indikator volume. Untuk yang merah ini ada kecenderungan untuk saham bergerak turun. Tetapi untuk selanjutnya dia moving average-nya berada di atas dan memotong di sini sampai akhirnya memotong di 7 Juni sehingga harga sahamnya meningkat, tetapi kembali di atas pada tanggal 10 Juni sehingga harganya turun dan turun dan turun dan turun. Itu tadi terkait indikator-indikator teknikal. Pembahasan sedikit ya teman-teman, sekedar untuk mengetahui daripada sudut pandang investor kapan harus membeli, kapan harus menjual. Nah, selanjutnya akan
Selanjutnya saya akan mereview dari aspek eksternal, yaitu dari perekonomian Indonesia maupun global, dan juga dari segi pemberitaan yang ada di media massa untuk perusahaan Sido Muncul. Ya, di sini akan saya lihat dari berita-berita. Di sini ada berita dilansir dari marketbusiness.com pada tanggal 14 Juni 2024. Coba kita lihat di chart di grafik 14 Juni. Nah, 14 Juni harga turun. Dan pemberitaannya seperti ini. Pemegang saham Putra Mahkota Sido Muncul hadapi gejolak ekonomi. Jadi bisa kita simpulkan dari berita ini ada gejolak ekonomi, misalnya seperti ini ya, berita ini FED menekan pertahankan suku bunga acuan di level 5,25% sampai 5,50% yang berakibat fluktuasi nilai tukar rupiah, yang mana juga mempengaruhi perdagangan saham global ya. Untuk misalnya saham perdagangan global itu ada di berita ini, balik arah BlackRock di saham Sido Muncul. Ya, jadi BlackRock perusahaan yang paling banyak investasi, yang melepaskan sebagian besar sahamnya di Sido Muncul. Bayangkan teman-teman, di sini tanggal 22 April 2024. 22 April 2024. Pada saat pemberitaan itu diterbitkan, harga saham Sido Muncul meningkat. Pada saat raksasa-raksasa investor itu melepaskan sebagian daripada sahamnya di Sido Muncul. Kenapa bisa demikian? Mungkin dari di awal video sudah saya singgung sedikit terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. Jadi jadi gini teman-teman, untuk Sido Muncul ini prospeknya itu bagus karena kinerja keuangan Sido Muncul dari kuartal pertama kemarin itu benar-benar berada di tahap yang prospektus. Maksudnya di tengah volatilitas rupiah yang dan juga tekanan dari ekonomi global, Sido Muncul dan Kalbe di sini dari sektor obat-obatan dan kimia itu bisa bertahan dan mempertahankan kinerja keuangannya lebih baik daripada sektor-sektor yang lain. Walaupun begitu, kira-kira kenapa ya perusahaan sebesar BlackRock itu melepaskan saham Sido Muncul ini? Di sini pada tanggal 17 Mei 2024 bisa kita lihat Mei ya, saham masih netral. Mungkin setelah pemberitaan itu dikeluarkan pada tanggal 20 Mei investor mulai menjual saham, tapi untuk para trader melakukan support di sini, melakukan hold dengan cara membeli di tanggal 22 Mei di garis support sehingga harga saham bisa tetap stabil dan mencapai sebuah tren. Dan juga teman-teman, IHSG diprediksi muram hari ini. Hari apa tuh? Hari Rabu 12 Juni 2024. 12 Juni 2024. Di sini trennya tren turun karena IHSG diprediksi akan muram ya. Jadi hal ini dipengaruhi juga oleh sentimen pasar, sentimen daripada media-media bahwa lebih baik menjual di sini
ya, daripada hold di garis resistance di area yang ini. Bahwasanya dari efek daripada suku bunga Amerika yang tetap bertahan di angka 5% itu mempengaruhi volatilitas nilai tukar rupiah ke US dollar, yang mengakibatkan situasi yang kurang mengenakan di bursa saham pada minggu ini tepatnya, sehingga saham SIDO juga terpengaruh, sehingga saham SIDO bergerak turun di sini. Mari kita proyeksikan, nanti kita akan proyeksikan apakah saham SIDO bisa rebound di garis support trend, atau akan rebound di garis support Fibonacci, ataupun rebound di garis support daripada moving average 20. Nah, itu tadi terkait berita-berita kenapa ada pergerakan harga saham yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, yang bisa dibilang volumenya itu besar ya. Di sini misalnya pada tanggal 5 April volumenya itu tiba-tiba meningkat sebanyak 2 juta saham di harga 667. Banyak yang beli karena pada saat sebelumnya pada tanggal 3 April harga saham tiba-tiba naik sampai ke angka 639 dari yang sebelumnya sebesar 609. Hal ini didukung daripada kinerja SIDO muncul yang memang tidak pernah kita ragukan ya. SIDO muncul adalah saham 1000 umat, perusahaan yang kinerjanya baik, manajemennya rapi, disiplin, manajemen risikonya bagus, dan juga SIDO muncul adalah perusahaan yang prospeknya itu berada di tingkat global, yang sudah ekspansi juga ke Afrika dan Eropa sana dengan produk unggulannya yaitu tolak angin. Nah, selanjutnya di sini saya akan memproyeksikan prospek saham dari SIDO muncul. Nah, jika kita melihat dari indikator support dan resistance, ada kemungkinan untuk saham bergerak naik melakukan rebound di garis support trend ini, atau melakukan rebound di garis support 100% di sini, atau bisa saja saham mengalami breakdown ke bawah, bergerak ke bawah, tren menurun. Namun jika trennya menurun kurang dapat diterima karena pada garis moving average untuk yang volume di sini dia berada di atas dari ketika harga turun ya. Jadi sama seperti ini, ketika harga turun dan moving average-nya berada di atas, ada kecenderungan untuk harga meningkat seperti ini, ada tren naik. Jadi dari proyeksi saya, saham SIDO muncul untuk hari Senin besok itu akan maksudnya hari Selasa ya. Untuk hari Selasa, jadi proyeksi saja untuk saham SIDO muncul untuk di hari Rabu depan, minggu depan akan mengalami kenaikan. Jadi teman-teman bisa membeli di harga sekitar 732 di sini. Jika teman-teman masih belum memiliki saham daripada SIDO muncul, bisa dibeli pada harga 732. Untuk saya sendiri, saham satu lot SIDO muncul ini akan tetap saya hold ya,
akan saya hold sampai kurang lebih 10 tahun ke depan, karena memang kinerja dari perusahaan Sido Muncul ini dari tahun ke tahun selalu meningkat ya. Misalnya bisa kita lihat di sini. Pada tahun 2015, 2014 dia mengalami kenaikan ya. Dari 2018 sampai 2022 ada tren naik. Ada tren naik di 2020 COVID-19, 2021 COVID-19 tren naik juga, dan mengalami tren turun ketika sudah new normal pada tahun 2022. Seperti ini. Namun jika kita lihat dari garis tren, dia akan bergerak naik seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kenapa saham Sido Muncul ini bisa naik, kenapa bisa turun, dinilai dari aspek teknikal dan juga aspek eksternal seperti pemberitaan di media massa dan juga situasi perekonomian Indonesia dan global yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah, sehingga di pasar modal saat ini mengalami beberapa hal-hal yang tidak mengenakan. Dan juga tadi ada tentang perusahaan raksasa investor yang melakukan yang mengeluarkan sebagian besar sahamnya ya, seperti BlackRock tadi. Dan hal ini di masyarakat kita sudah ditunggu-tunggu ya, karena membeli di harga, bayangkan membeli di harga ini ya, di tanggal 22 April di harga 702. Sebenarnya kalau teman-teman kemarin bisa in di sini di 18 Maret ya, karena ini adalah mulai awalnya dari tren naik saham Sido Muncul 3 bulan terakhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian, mohon dikoreksi. Di sini kita sama-sama belajar. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya ucapkan terima kasih.